Salim, korban penyiraman air keras, soal donasi uang yang dikumpulkan oleh Novi untuk donasi diberikan kepada Agus. Mungkin seperti apa sih, ini kan banyak pro kontra juga nih, banyak yang berpendapat kalau itu kan uang udah diberikan ke Agus, tapi Novi berkeinginan kalau uang itu dipakai buat kebutuhan Agus penyembuhan, bukan buat kebutuhan pribadi. Mungkin seperti itu. Menanggapi tentang kasus peristiwa ini, balik lagi ya, setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Niat baik si Novi ini untuk bisa membantu aku sudah bagus ya, bahkan sampai terkumpul sekian banyak itu luar biasa menurut aku. Harusnya si A ini berterima kasih kepada si N ini. Balik lagi, kalau sampai sekarang masalah ini dipeributkan hanya karena uang itu kemudian tiba-tiba dibikin untuk kepentingan pribadi si A, balik lagi, yang penting kita kalau nolong orang ikhlas aja ya. Niat kita sudah sudah dilihat kok sama Yang Maha Kuasa. Balik lagi, kalau orang itu juga misalnya sudah ditolong tapi pada kenyataannya merasa tidak tertolong, itu artinya kepribadian orang itu adalah orang yang serakah. Balik lagi juga, ketika orang itu yang tadinya untuk kepentingan operasi tiba-tiba dijadikan untuk kepentingan pribadi, ya orang itu sudah tahu dong konsekuensinya, bahwasanya hidup itu adalah pilihan. Ketika seorang itu diberikan bantuan untuk pengobatan tapi dia lebih memilih kepentingan pribadinya, berarti bukan salah si N-nya dong, berarti si A-nya yang salah. Artinya memang ya sudah, bantuan itu yang jelas bantuan itu sudah diberikan dengan sukarelawan kepada si A. Balik lagi, A-nya bisa nggak untuk menjalankan menjalankan tanggung jawabnya, dan juga bisa nggak nih bisa amanah nggak untuk menjalankan ini gitu loh atas bantuan tersebut. Kalau misalnya itu kan, kalau aku lihat dananya pada akhirnya digunakan untuk kepentingan pribadi, berarti orang ini tidak amanah. Besok jangan dibantu lagi orang yang seperti ini, mohon maaf, karena berarti manusia ini adalah manusia serakah. Apalagi kalau si A merasa aku sakit dan bla 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 bla. Hidup itu adalah pilihan. Balik lagi, harusnya kalau manusia bijaksana, dia akan mementingkan dulu pengobatan dia ya istilahnya menjalankan amanahnya dulu, baru kalau ada sisa bolehlah dipakai untuk kepentingan pribadi. Itu yang utama kalau manusia itu punya niat baik. Tapi kalau manusianya memang memiliki pribadi yang tidak baik, apalagi didukung oleh pasangan sebelah sisinya, ya Allah walam, ya ini yang terjadi. Maka sifat manusia itu adalah kurang puas, selalu merasa kurang dan kurang. Kalau kita di fase itu, maka niscaya manusia itu tidak akan mendapatkan kemudahan lagi untuk bisa membantu ya, untuk bisa dibantu. Artinya manusia ini tidak pantas untuk dibantu. Sebab kalau aku lihat kesejahteraan kehidupan kita adalah kita sendiri yang harus bisa memaintain ya. Hidup itu adalah pilihan, kita sendiri yang harus memilih mana yang terbaik untuk kehidupan kita dan apa sih yang harus kita pentingkan lebih dahulu ya. Kan kemarin banyak beredar juga video kalau Agus ini depresi karena disiram air keras karena permasalahan sama Novi, bahkan sampai berkeinginan untuk bunuh diri. Nah, itu depresi beneran atau acting dong? Dia mau depresi, disiram air keras dan minta bantuan kepada N ya. Kita lihat. Dia disiram air keras, akhirnya dibantu oleh N, tapi setelah ada permasalahan ini dia jadi depresi, setelah dibantu dibully, gitu. Setelah dibantu kemudian depresi karena dibully, karena uangnya ternyata tidak bisa buat berobat. Itulah tadi sifat wujud dari manusia serakah. Gue bilang serakah kenapa? Karena manusia yang tidak bisa memanfaatkan momen dan tidak menjalankan amanahnya adalah manusia serakah. Kalau aku bilang dia sudah melakukan ini, otomatis orang nih ya, kalau sudah diberikan wewenang atas apa yang sudah diberikan Novi ya, istilahnya N sudah memberikan uang ini kepada beliau. Kemudian kan balik lagi, kalau N kan berdasarkan prinsip percaya bahwa orang ini bisa menjalankan tugasnya atau amanahnya. Balik lagi, orang ini tidak bisa menjalankan tugasnya, ya terima resiko dong. Itu adalah sanksi sosial bagi mereka orang yang serakah ataupun tamak. Tidak peduli apapun alasannya, itu menandakan dia bukan manusia bijaksana dan bukan manusia yang patut untuk diberikan bantuan. Niscaya dengan adanya ini tidak akan ada lagi orang yang mau menolong dia. Karena apa? Orang kan ngebantu dia kan buat berobatnya dia. Ibanya orang itu karena melihat kondisi dia yang tidak mampu untuk berobat.
Tapi pada akhirnya orang kan seluruh Indonesia nih, bahkan mungkin seluruh negara, orang itu akan melihat, loh orang ini kok dikasih bantuan kok malah buat kepentingan pribadi. Ya otomatis orang itu akan malas ngebantu lagi. Jadi jangan pernah berharap kepada manusia, ya, karena ketika kita berharap pada manusia, kita akan mendapatkan yang namanya kekecewaan. Berharaplah kepada Tuhan, perbaikin diri kita, ya. Jadi di sini jangan sampai si A ini menyalahkan orang lain, sebab kesalahan itu dibuat oleh dia sendiri, yang dia harus tanggung resikonya. Kalau dibilang depresi, tidak. Kenapa aku bilang tidak? Lah udah dia sudah diberikan uang banyak, ya, kemudian dia sudah pegang uang banyak, balik lagi senang dong. Mustahil kalau orang itu diberi uang tidak ada perasaan senang, ya kan? Balik lagi, mau digunakan baik atau tidak itu balik lagi ke manusianya, ya. Dan kalau sudah uang itu habis untuk kepentingan pribadinya dia, misalnya seperti dia menutupin rumah, ya, dia lebih memilih rumah daripada kesehatannya, ya itu kan pilihan dia. Kenapa harus depresi? Toh dia juga walaupun kondisinya seperti itu juga dia udah punya rumah kok, hasil dari donasi, apa yang harus disesalkan? Nah inilah ciri-ciri manusia yang serakah, greedy, serakah, tamak, ya. Kak, soal asmaranya nih, berpengaruh nggak sama fisik? Ya itu tadi, kadang-kadang kondisi dia seperti ini. Asmara, mengenai asmara ini terkadang kita itu sulit menerka hati orang, ya. Kenapa aku bilang sulit? Kadang-kadang zaman sekarang apalagi, siapa sih orang yang mau yang namanya susah? Inilah salah satunya penyebabnya kenapa uang itu pada akhirnya dipilihnya untuk, ya, kepentingan pribadi, karena ada kaitannya dengan kehidupan sosialnya yang memang kurang, dan di sini didukung oleh pasangannya yang juga memang merasa, wow ada uang nih, wah bisa hidup senang nih kita, kapan lagi, walaupun harus mengorbankan sang suami dalam kesakitan, ya. Maka kita akan selalu diuji setiap hari oleh Tuhan. Kita akan selalu diberikan yang namanya kenikmatan, kemewahan. Balik lagi, Tuhan akan memberikan pilihan kepada kita. Kamu aku beri kenikmatan, kau bisa tidak menjalankan amanahnya. Kalau kamu tidak bisa, kau akan merasakan kesakitan. Tapi ketika kamu ku berikan, ya, kesakitan, ketika kau sabar, maka aku akan berikan kamu kenikmatan, ya. Balik lagi, hidup adalah pilihan dan hidup adalah tabur tuai. Jadi ini efek dari itu tadi, kalau kita memilih pasangan yang salah, maka hidup kita akan hancur dan akan, ya, seperti ini akibatnya, ya. Kak, ini istri beneran cinta nggak sih sama aku sih? Cinta itu tidak memandang harta, cinta itu tidak memandang fisik. Tapi kalau aku lihat di sini sang wanitanya terlalu duniawi, terlalu mementingkan kemewahan. Dia tidak peduli dengan keadaan sang suami, ya. Terbukti dengan adanya bantuan donasi ini, nggak mungkin kalau tanpa tekanan dari sang istri, sehingga uang itu digunakan untuk kepentingan pribadi. Fix ini adalah dorongan dari istri dan keluarganya yang memang lebih memilih suaminya menderita daripada untuk, ya, kesembuhan suaminya. Miris. Ramalan kakak tentang rumah tangga mereka tetap gimana? Rumah tangga mereka tidak akan bertahan lama, ya, karena siapa sih yang mau dengan orang yang menderita? Cinta sih cinta, tapi kalau sudah didasari dengan kemewahan dan harta benda, niscaya ketika beliau kekurangan, maka yang terjadi adalah akan hanya tinggal kenangan, ya. Karena di sini tujuannya adalah uangnya, bukan hati atau manusianya. Tidak akan lama, akan berujung perceraian. Benar. Bang, dengerin bang.